Ini musuh atau bukan? Kalau musuh, tembak. Ini kawan atau musuh? Kalau kawan, jangan ditembak. Kalau sesama kawan saling menembak, itu sama seperti orang main bola, bertanding main bola, kemudian bola tersebut kita masukkan ke dalam gawang kita sendiri, alias bunuh diri. Alhamdulillah, alhamdulillahi tawli wal ala, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamir rusuli wal anbiya, wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluhu wa habibuh. Amma ba'du fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah azza wa jalla fi muhkami tanzilihi, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ittaqun nar walau bi shiqqi tamrah fa in lam tajidu fa bi kalimatin thayyibah, atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat Masjid Jami Al-Jihad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu hari, sahabat mulia Sayyiduna Usamah bin Zaid radhiyallahu an diutus oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah peperangan. Ketika perang berkecamuk, beliau mengejar satu musuh. Lalu musuh tersebut merasa terdesak, kemudian keluar dari lisan musuh tersebut kalimat tauhid, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Akan tetapi Sayyiduna Usamah bin Zaid tidak begitu saja percaya dengan apa yang dia ucapkan. Jangan-jangan dia mengucapkan kalimat tauhid ini hanya untuk melindungi diri saja, agar tidak saya bunuh. Tetapi Sayyiduna Usamah bin Zaid tetap membunuh orang tersebut. Sampailah kabar ini kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah bertanya kepada Usamah, ya Usamah, aqataltahu ba'dama qala la ilaha illallah. Apakah engkau tetap membunuhnya setelah ia mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah? Ya Rasul, kata Usamah, dia mengucapkan kalimat tauhid itu bukan untuk masuk Islam, tetapi karena muta'awwidan, ingin melindungi diri saja. Dia mengucapkan kalimat tersebut karena terpaksa. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali bertanya, wa kaifa tasna'u bila ilaha illallah? Betul, paham kata Rasulullah, tetapi bagaimana engkau bertanggung jawab dengan kalimat la ilaha illallah yang telah keluar dari lisannya? Ya Rasul, kata Usamah, dia mengucapkan kalimat tersebut karena tidak jujur, dusta. Kemudian Rasul pun menjawab dengan jawaban yang sama, wa kaifa bila ilaha illallah? Bagaimana engkau bertanggung jawab kelak di akhirat dengan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah? Kata Rasul, kalau memang dia terpaksa ketika mengucapkan kalimat tauhid tidak jujur, belah saja dadanya, lihat di hatinya, apakah hatinya jujur atau tidak. Saat itu Usamah bin Zaid merasa menyesal atas kekhilafan yang telah dilakukannya. Lalu beliau mengatakan, istaghfirli ya Rasulullah, mohonkan ampun kepada Allah untuk wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam satu riwayat beliau ingin keluar Islam lagi saking menyesalnya, kemudian masuk Islam
agar dosa-dosa yang telah dilakukannya dihapus, diampuni Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia berazam, kalau ada satu perselisihan atau peperangan yang di dalamnya ada kaum muslimin, dia berazam, berkomitmen tidak akan ikut di dalamnya, karena dia telah menyesal menumpahkan darah orang yang telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kisah ini mengajarkan kepada kita bahwa apabila seseorang telah mengucapkan kalimat tauhid, maka dia telah menjadi muslim. Dan apabila seseorang telah menjadi muslim, harus dijaga 3 perkara. Pertama, damuhu, darahnya tidak boleh dialirkan atau menetes sedikit pun kecuali bihaqil Islam, dengan hak Islam. Kedua, yang harus dijaga apabila seseorang telah mengucapkan kalimat tauhid adalah maluhu, hartanya. Ketiga, yang harus dijaga adalah irduhu, kehormatannya. Yang kedua tadi, hartanya tidak boleh dikorupsi, tidak boleh dijamret, tidak boleh diberdayakan ke dalam hal-hal yang tidak baik. Yang terakhir, irduhu, kehormatannya tidak boleh dilecehkan, tidak boleh direndahkan. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari sini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengikat kaum muslimin dengan kalimat tauhid ini agar mereka saling mencintai, saling menyayangi antara satu dengan yang lain. Bahkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menggambarkannya dengan sebuah hadis kalbunyan, seperti satu bangunan antara satu dengan yang lain. Beliau bersabda, al-muslimu lil muslimi kalbunyan. Muslim yang satu dengan muslim yang lainnya seperti satu bangunan. Yashuddu ba'duhu ba'du, yang saling mengokohkan antara satu dengan yang lainnya. Kalau saling mengokohkan, kenapa harus saling merobohkan? Kata seorang ulama, Islam akan menang, Islam akan jaya, Islam akan mencapai puncaknya ketika mereka kuat. Dan tidak mungkin kaum muslimin kuat manakala mereka tidak bersatu, dan tidak mungkin mereka bersatu manakala hati mereka saling berselisih. Mereka tidak saling menjaga kasih sayang, menjaga tali silaturahim. Dan kasih sayang tidak mungkin muncul kecuali dari orang-orang yang hatinya bersih, qalbun salim. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menggambarkan perumpamaan kaum muslimin dengan satu tubuh. Dalam riwayat yang tadi dengan satu bangunan, riwayat ini dengan satu tubuh. Beliau mengatakan matsalul mu'minin, perumpamaan orang-orang yang beriman fi tawaddihim, dalam soal saling mencintai, wa tarahumihim, dalam soal saling mengasihi, merahmati, menyayangi, wa ta'atufihim, dan dalam soal saling bahu membahu, saling gotong royong. Kata beliau, matsalul jasad, seperti satu tubuh, idzashtaka minhu udwun, apabila salah satu bagian daripada tubuh tersebut merasa sakit, maka tada'alahu sairul jasad, seluruh tubuhnya akan merasa sakit. Bisahari wal humma, ia akan sulit tidur, ia akan terus memikirkan bagaimana agar bisa istirahat dengan tenang. Wal humma, dan dia pun akan merasa panas, dingin, meriang. Begitulah gambaran antara kaum muslimin yang satu dengan kaum muslimin yang lain yang diikat dengan kalimat tauhid. Dalam riwayat yang lain, la tahasadu, kata Rasulullah, jangan saling iri dengki, wala tanajasu, jangan saling mencari-cari kesalahan, wala tabaghadu, jangan saling membenci antara satu dengan yang lain, wala tadabaru, jangan saling memutus tali silaturahim, wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din, jangan menjual sesuatu yang sudah dipesan oleh orang lain. Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah engkau hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang saling bersaudara. Saat ini saudara kita di Ardul Muqaddasah, di bumi yang dinyatakan oleh Al-Quran sebagai bumi yang suci. Kiblat pertama
bagi kaum muslimin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama 16 sampai 17 bulan sholat menghadap ke Baitul Maqdis, Al-Masjidil Aqsa, yaitu di Palestina. Saat ini saudara-saudara kita, khususnya kaum muslimin, sedang mendapatkan ujian yang begitu berat. Tentu kita sebagai saudara seiman harus merasa prihatin, merasa sakit, karena bagaimanapun dekat jauh bagi umat Rasulullah tidak ada batasan, karena mereka diikat dengan kalimat tauhid. Minimal kita mendoakan, kalau kita tidak bisa berkontribusi dengan materi, minimal mendoakan, tulis hal-hal yang baik yang mampu membangkitkan semangat mereka, sehingga kita bisa mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Antara mukmin laki-laki dan mukmin perempuan satu sama lain aulia, mereka saling mengasihi, mereka saling merahmati, mereka saling berkawan, bersahabat, mencintai. Dalam penafsiran yang lain, wali di sini adalah antonim daripada musuh. Ini musuh atau bukan? Kalau musuh, tembak. Ini kawan atau musuh? Kalau kawan, jangan ditembak. Kalau sesama kawan saling menembak, itu sama seperti orang main bola, bertanding main bola, kemudian bola tersebut kita masukkan ke dalam gawang kita sendiri, alias bunuh diri. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah, alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu wa khaliluhu wa habibuhu. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sadatina ashabi rasulillahi ajma'in, amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat. Rabbi ighfir warham anta khairur rahimin. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin warhamna wal muslimin waqfina wa iyyahum syarra masaib dunya waddin. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma hdi ummata sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad, Allahumma ihfaz ummata sayyidina Muhammad, Allahumma jibur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arhamna fa innaka bina rahim wa la tu'adzibna fa anta alaina qadir. والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير إنك على كل شيء قدير. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل زمان، اللهم انصرهم، اللهم خذل من خذل المسلمين، اللهم دمر أعداءك أعداء الدين، اللهم اهلك الكفرة والمشركين، اللهم بدد شملهم ومزق جمعهم، اللهم مزقهم كل ممزق برحمتك يا عزيز يا غفار يا مذل كل جبار عنيد بقهره وعزه وسلطانه برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.